Assalamualaikum semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Video kali ini akan membahas mengenai mobilitas sosial. Dimulai dari pengertian, bentuk-bentuk, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan jangan lupa klik loncengnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar seorang direktur utama memimpin rapat dengan karyawannya. Pernahkah terfikirkan oleh kalian bagaimana seseorang bisa menjadi direktur utama? Menjadi seorang direktur utama tidaklah mudah. Harus dimulai dari menjadi karyawan biasa terlebih dahulu. Menjadi karyawan biasa dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya serta menunjukkan prestasi dalam bekerja. Rajin, bekerja keras, dan prestasi inilah yang akan mendatangkan promosi yang hingga akhirnya bisa menjadi seorang direktur utama. Perpindahan posisi dari seorang karyawan biasa hingga menjadi seorang direktur utama merupakan contoh dari mobilitas sosial. Berdasarkan contoh gambar tersebut, lalu apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial berasal dari kata mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Istilah sosial bermakna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Dengan demikian, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial mempunyai dua bentuk. Yang pertama, mobilitas vertikal, dan yang kedua, mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal terdiri dari dua macam. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, dan yang kedua mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok orang pada lapisan sosial yang tidak sederajat atau berbeda. Mobilitas sosial vertikal itu ada dua macam. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing adalah perpindahan yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Contoh, seorang guru yang berprestasi diangkat menjadi kepala sekolah. Mobilitas sosial vertikal yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking, adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contoh, seorang pejabat negara yang dipenjara karena melakukan tindakan korupsi. Contoh kedua, seorang karyawan yang memasuki masa pensiun. Bentuk mobilitas sosial yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama. Contoh, seorang kepala sekolah dimutasi ke sekolah lain untuk menempati jabatan yang sama, yaitu kepala sekolah. Setelah membahas mengenai pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial, mari kita bahas mengenai faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama adalah faktor struktural, yang kedua faktor individu, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat faktor sosial, yang kelima situasi politik, dan yang keenam kemudahan akses pendidikan. 1. Faktor struktural. Keadaan struktur sosial di Indonesia sangat terbuka, tidak menganut sistem kasta. Di Indonesia, orang dengan struktur sosial menengah ke bawah dapat memiliki cita-cita dan mengusahakan diri untuk menuju struktur sosial menengah ke atas. 2. Faktor individu. Karakter masing-masing individu sangat menentukan berhasil tidaknya seseorang melakukan mobilitas sosial. 3. Faktor ekonomi.
Seseorang dengan keadaan ekonomi yang lebih baik biasanya akan menjadi lebih mudah melakukan mobilitas sosial. 4. Faktor sosial. Setiap orang dilahirkan dalam status sosial yang beragam. Namun ketika dewasa, seseorang dapat berusaha mengubah status sosial ke arah yang lebih baik. 5. Situasi politik. Keadaan suatu negara yang aman dengan situasi politik yang kondusif akan lebih memudahkan masyarakatnya untuk mobilitas sosial. 6. Kemudahan akses pendidikan. Seseorang individu atau kelompok akan lebih mudah mobilitas sosial bila didukung dengan mudahnya mendapatkan akses pendidikan. Ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan inilah yang akan memudahkan dalam melakukan mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial ada 2. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, diskriminasi. Kemiskinan dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Sedangkan diskriminasi dengan adanya pembatasan dengan syarat dan ketentuan yang memberatkan suatu kelompok tertentu dapat menghalangi mobilitas vertikal ke atas. Nah, setelah kita belajar mengenai mobilitas sosial, dapat kita simpulkan bahwa hidup adalah perubahan, baik itu perubahan naik maupun turun. Tugas kita hanyalah mempersiapkan agar bisa naik dengan tetap menunduk dan turun dengan lapang dada. Demikianlah pembelajaran mobilitas sosial kali ini. Semoga kalian bisa memahami materinya ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.